Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi ini saya diminta untuk memfasilitasi diskusi topik mengenai mitos seputar nutrisi ibu hamil. Seperti kita ketahui, mitos itu berasal dari bahasa Yunani, ya, atau itu mitos atau myth dalam bahasa Belanda, myth adalah bagian dari suatu folklore atau cerita rakyat, ya, yang berupa kisah berlatar masa lampau yang mengandung penafsiran tentang alam semesta seperti penciptaan dunia dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta yang dianggap benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada suatu cerita tradisional. Ada jurnal yang disampaikan pada tahun 2016 oleh Alice Gugino, ya, menceritakan myth about nutrition in pregnancy. Dia mengatakan bahwa tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan mitos. Informasi yang tersedia tidak cukup untuk mengatasi informasi tradisi yang salah atau mitos ini. Jurnal yang lain, Ahmad, ya, mengemukakan tentang understanding myth in pregnancy and childbirth at the potential adverse consequences, ya, suatu systematic review. Mereka menyimpulkan bahwa potensi bahaya akibat kepercayaan yang salah, itu mitos, masih ditemukan di seluruh dunia, baik di negara maju atau di negara berkembang. Wanita dan anak-anak adalah korban dari mitos. Oleh sebab itu, upaya untuk menghilangkan pengaruh berbahaya dari mitos ini dengan pemberian informasi yang benar merupakan pelayanan prioritas yang penting di sarana kesehatan primer. Nah, untuk mempersiapkan presentasi ini, saya membaca berbagai macam tulisan tentang mitos di seputar kehamilan, ya, apa yang perlu diketahui, mitos dan fakta seputar kehamilan. Begitu banyak mitos dan fakta seputar nutrisi, ya, seputar gizi ibu hamil, seputar nutrisi kehamilan, fakta kehamilan, ya, makanan sehat yang harus diketahui oleh ibu hamil. Ibu hamil makan untuk 2 orang, dan yang terakhir ini ada kamus yang berisi 505, ya, mitos dan fakta seputar kehamilan dan menyusui yang disusun oleh Nadia Mulia, ya, dan mungkin sekarang akan lebih banyak lagi, ya, kalau mau dibuat. Nah, ini sebagai contohnya. Dikatakan bahwa ibu hamil harus makan lebih banyak, yaitu 2 kali lipat jumlahnya selama kehamilan dengan porsi untuk 2 orang. Ya, faktanya, ya, ibu hamil memang harus membagi nutrisi untuk anak dalam kandungannya. Akan tetapi yang lebih penting bukan kuantitasnya harus 2 kali lipat, tapi kualitasnya, ya. Harus lebih diperhatikan makanan yang bergizi, yang berimbang, yang terdiri dari karbohidrat, lemak, terutama protein. Selama kehamilan, sebetulnya ibu hamil itu hanya membutuhkan tambahan sekitar 300 kalori saja per hari, atau setara dengan ukuran 1 porsi dada ayam tanpa kulit, ya. Itu kurang lebih 300 kalori, ya, besarnya. Atau segelas susu, atau setengah porsi dari sandwich. Nah, jangan sampai asupan kalorinya berlebihan jumlahnya, ya, karena bukan kuantitas, tapi yang lebih penting adalah kualitasnya. Ini lagi yang sering. Ibu hamil dilarang makanan pedas saat hamil karena bisa menyebabkan keguguran. Ya, faktanya makanan pedas sesungguhnya aman bagi ibu hamil maupun menyusui. Rasa makanan yang pedas tidak akan mengganggu pertumbuhan janin. Namun bagi sebagian ibu hamil yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap makanan pedas, dan terutama yang memiliki keluhan nyeri ulu hati atau heartburn, ya. Nah, selain itu, makanan pedas juga bisa menyebabkan produksi asam lambung yang berlebihan, yang bisa reflux melalui dan melukai saluran pencernaan sebelum lambung atau esophagus.
Nah, hal inilah yang menjadi alasan mengapa makanan pedas dapat memperberat keluhan nyeri ulu hati dari ibu tersebut. Ini juga cukup sering nih. Ibu hamil dilarang minum es karena bisa menyebabkan bayi besar. Ya, faktanya besarnya bayi saat lahir dipengaruhi oleh banyak faktor seperti genetika, penyakit ibu seperti diabetes mellitus, asupan nutrisi, atau hamil yang lebih bulan. Ya, tidak ada hubungannya antara minum es dengan ukuran atau berat bayi saat lahir. Namun di banyak tempat di Indonesia, ya, yang dimaksud dengan minum es itu adalah minuman yang dengan rasa manis dengan tambahan gula atau sirup. Nah, jika terlalu sering dikonsumsi makanan manis ini akan membuat gula darah ibu itu akan menjadi tinggi dan menyebabkan ukuran bayi menjadi lebih besar, oleh karena kalorinya, gulanya, bukan esnya, ya, yang menyebabkan bayi membesar tadi. Minum minyak kelapa akan melancarkan proses persalinan. Ini juga cukup sering kita dengar. Nah, faktanya kelancaran persalinan dipengaruhi oleh kekuatan kontraksi rahim, yaitu HIS, tenaga ibu mengejan, besarnya bayi, dan luasnya jalan lahir. Ya, minyak kelapa yang diminum akan diproses melewati saluran pencernaan atau usus dan dibuang melalui dubur, ya, feses. Sedangkan persalinan bayi akan melewati saluran jalan lahir, yaitu dari rahim ke vagina. Kedua saluran ini kan terpisah, ya, berbeda, sehingga minyak kelapa yang diminum tidak akan lewat masuk ke melalui vagina dan tidak akan mempengaruhi jalan lahir, ya. Ibu hamil dianjurkan minum air kelapa, sarang burung, dan susu kedelai supaya kulit bayinya menjadi putih. Sedangkan kalau makan kacang hijau membuat rambut bayi lebat dan hitam. Nah, ini juga nggak ada hubungannya, ya. Faktanya warna kulit bayi dan jenis rambut bayi ditentukan secara genetik. Tidak ada pengaruh konsumsi jenis makanan tertentu terhadap warna kulit maupun kondisi rambut janin di dalam kandungan. Minum air kelapa, susu kedelai, kacang hijau tentunya baik untuk dikonsumsi, ya, khususnya oleh ibu hamil karena memang mengandung atau kaya nutrisi dengan protein yang bermanfaat untuk pertumbuhan janin dalam kandungannya. Kacang hijau tetap baik untuk ibu hamil karena mengandung banyak serat, ya, vitamin B1, B6, B12 yang bisa melancarkan saluran pencernaan serta membantu mengatasi gejala konstipasi, ya. Ibu hamil dilarang makan nanas karena bisa menyebabkan keguguran. Ya, faktanya buah nanas yang matang banyak mengandung gizi untuk perkembangan janin seperti vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor, magnesium, zat besi, natrium, kalium, sukrose, dan serat. Yang berbahaya adalah jika ibu hamil makan nanas muda sebab mengandung banyak senyawa bromelain yang bisa melunakkan otot serviks atau leher rahim, ya, sehingga bila dikonsumsi berlebihan akan berisiko memicu kontraksi dini bahkan keguguran. Nah, karena warnanya yang masih hijau dan rasanya yang asam, ibu hamil yang makan nanas muda bisa terkena diare, sakit mah maupun gangguan pencernaan lainnya, ya. Nah, ini juga, ya, ibu hamil dilarang makan durian karena bisa membuat perut ibu dan janin kepanasan. Faktanya durian yang terlalu matang memang mengandung gas dan alkohol yang apabila dikonsumsi berlebihan akan membuat tubuh terasa panas dan perut terasa kembung. Meskipun kandungan alkohol dalam durian tidak berbahaya bagi janin, sebaiknya ibu hamil mengkonsumsi durian secukupnya saja. Terlebih lagi jika saat hamil kadar gula darah cukup tinggi, ini akan mudah terkena diabetes gestasional. Maka ibu hamil harus berhati-hati untuk mengkonsumsi durian sebab kandungan gula dalam durian sangat tinggi dan bisa mengakibatkan naiknya kandungan darah ibu. Ada lagi nih, makan nangka saat hamil membuat perut terasa panas. Faktanya seperti pada buah yang lain, nangka juga mengandung banyak vitamin A dan C, tiamin, kalsium, riboflavin,
zat besi dan serat yang sangat dibutuhkan untuk metabolisme dan pertumbuhan janin dalam kandungan. Tentu saja asal dimakan tidak berlebihan, terutama apabila ibu punya masalah dengan lambung, maka kebanyakan makan nangka akan mengganggu pencernaan di lambung dengan pembentukan gas dan asam lambung yang berlebihan sehingga perut akan terasa panas, ya. Ibu hamil jarang makan ikan atau seafood supaya waktu bayi lahir tidak berbau amis. Ya, ini ya faktanya, memang bayi waktu lahir berbau amis karena keluar bersama air ketuban. Nah, bau amis bayi bukan disebabkan oleh karena konsumsi ikan, ya, memang air ketuban baunya seperti itu, ya. Ikan termasuk seafood yang termasuk makanan yang baik untuk dikonsumsi ibu hamil sebab kaya akan protein, vitamin B12, vitamin D, ya, DHA, omega 3, Fe dan mineral lainnya yang baik untuk mendukung pertumbuhan organ, syaraf, mata dan otak janin. Memang benar ada beberapa jenis ikan besar yang terutama hidup di laut yang dalam seperti hiu, swordfish, tuna, tenggiri, ikan todak, marlin dan ikan makrel, king mackerel itu bisa mengandung merkuri yang cukup tinggi sehingga harus dihindari dikonsumsi saat hamil. Namun jenis ikan yang harus terus dikonsumsi karena dapat mencukupi gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil adalah seperti salmon, ya, ikan nila, ikan kod, lele, ikan patin, udang dan sebagainya. Nah, mengonsumsi ikan yang mentah dalam hidangan sushi atau sashimi memang tidak dianjurkan sebab makanan yang mentah ini akan mengandung bakteri atau misalnya toxoplasmosis, ya, toxoplasma yang menyebabkan toxoplasmosis, ya, listeria dan salmonella yang akan mengganggu pertumbuhan janin dalam kandungan, ya. FDA, Food and Drug Association, NHS, ya, National Health Service itu merekomendasikan jenis makanan laut yang aman untuk dikonsumsi itu harus dimasak matang, ya, untuk bagi ibu hamil maksimum 2 atau 3 kali seminggu. Makanan laut yang aman antara lain adalah ikan teri, ya, herring, salmon, sarden, cumi, ya, lobster, kepiting dan kerang, ya. Nah, ini ada yang lain lagi. Ngidam adalah keinginan janin dan harus selalu dipenuhi, dan bila tidak terpenuhi keinginannya bayi akan ngeces atau ngiler, ya. Kita cukup sering dengar ini, ya. Faktanya adalah ngidam, ya, sebetulnya ditemukan tidak hanya pada ibu hamil, namun pada ibu yang tidak hamil mau juga bisa ditemukan, atau wanita yang menstruasi, ya, yang seringkali memiliki hasrat yang tinggi terhadap satu jenis makanan tertentu. Dikatakan bahwa 70% kurang lebih dari ibu hamil akan mengalami yang disebut ngidam ini, ya, terutama terhadap makanan gurih pada trimester pertama, ya, makanan berlemak maksudnya, ya, makanan manis atau makanan yang mengandung karbohidrat pada trimester kedua dan yang asin pada akhir kehamilan. Nah, frekuensi ngidam mencapai puncaknya pada trimester kedua dan kemudian akan semakin berkurang. Tidak ada bukti yang menunjukkan ngidam disebabkan oleh fluktuasi hormonal atau defisit nutrisi atau kebutuhan atau keinginan dari janin, ya, itu mitos, ya. Ngidam diketahui sebagai bagian dari kognitif, ya, dari seorang ibu hamil, ya. Dan faktor psikososial budaya merupakan determinan yang lebih berperan menimbulkan ngidam pada saat hamil. Ngidam makanan merupakan penghambat utama bagi diet sehat seorang ibu hamil, sehingga sering menyebabkan obesitas. Frekuensi ngidam yang tinggi merupakan salah satu faktor utama penyebab peningkatan berat badan berlebihan saat hamil, ya. Oleh sebab itu, seorang ibu hamil sebaiknya disarankan untuk menekan ngidam dengan mengintervensi perilaku, ya, dan emosinya agar peningkatan berat badan bayi normal dan
bayi menjadi sehat, ya. Faktanya bayi yang ngeces atau ngiler pada saat lahir tentunya itu hal yang normal dan tidak dipengaruhi oleh makanan saat hamil. Ngeces dimulai setelah kelahiran dan mencapai puncaknya antara 3 dan 6 bulan saat bayi menjadi lebih aktif. Ini normal, ya, terutama ketika akan melalui proses tumbuh gigi. Jadi tidak perlu dikhawatirkan dan tidak ada hubungannya dengan ngidam yang tidak dipenuhi, ya. Ibu hamil dilarang makan daging merah, ya. Ini faktanya, dilarang mengkonsumsi daging merah tidak sepenuhnya salah, ya. Daging merah yang dimasak setengah matang dan produk daging olahan bisa juga mengandung berbagai macam parasit, antara lain toksoplasma, ya. Nah, parasit ini bisa menyebabkan wanita hamil mengalami keguguran dan mengalami komplikasi cacat janin, ya. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh makan daging merah, padahal daging merah itu kaya akan zat besi yang disebut hem, itu, ya, yang penting atau dibutuhkan selama kehamilan agar supaya hemoglobin, zat warna merah darah buat ibu ini cukup, ya, kandungannya. Daging yang penting harus dimasak sampai matang dengan sempurna agar mikroorganismenya akan hancur, ya. Ini juga ibu hamil dilarang diet vegetarian karena berbahaya bagi janin, ya. Tentu saja ini mitos, ya. Faktanya dari berbagai penelitian yang dianalisis tidak ditemukan adanya kejadian buruk pada ibu hamil dengan diet vegetarian atau vegan. Namun memang wanita vegan atau vegetarian memiliki risiko lebih tinggi mengalami defisiensi zat besi dan vitamin B12 yang banyak ditemukan pada produk hewani, ya. Produk-produk yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil yang mengandung vegetarian yang dengan kadar besi yang cukup tinggi adalah telur, ya, sayur-sayuran hijau, sereal, kacang, aprikot, dan almond, ya. Namun zat besi tersebut tergolong zat besi non-hem tadi, berbeda dengan daging, ya. Daging merah itu justru zat besi hem. Nah, yang non-hem ini kelebihannya lebih susah diabsorpsi dalam tubuh dibandingkan yang zat besi hem yang banyak ditemukan pada daging. Sehingga ibu hamil vegetarian disarankan untuk mengonsumsi suplemen besi dan B12. Ibu hamil yang ngidam makanan asin atau makan daging, bayinya laki-laki, ya. Yang ngidam makan ikan atau seafood, anaknya perempuan. Ya, faktanya jenis kelamin bayi tidak ditentukan oleh jenis makanan yang dikonsumsi. Saat hamil, banyak perubahan terjadi di tubuh ibu, termasuk mulut. Perubahan hormon bisa jadi meninggalkan rasa tidak enak di lidah, sedangkan indera perasa dan penciuman menjadi amat sensitif, sehingga ibu hamil cenderung menolak beberapa jenis makanan, ya. Dan perasa mual dan muntah juga kadang hanya bisa diredam oleh makanan-makanan tertentu. Ibu hamil yang doyan makan cumi, bayinya tidak pintar atau kulitnya hitam, ya. Faktanya warna kulit bayi ditentukan oleh kombinasi gen kedua orang tuanya dan bukan oleh jenis makanan ibu selama hamil. Cumi tidak akan menyebabkan bayi menjadi bodoh, tapi cumi memang mengandung kolesterol tinggi sehingga tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Apalagi jika dikatakan bahwa tinta cumi lah yang bisa bikin kulit bayi hitam. Ini jelas tidak ada hubungannya, ya. Ibu hamil sewaktu makan dianjurkan menggunakan sendok kecil agar bibir bayi tidak besar, jadi mulutnya cantik kecil gitu, ya. Ya, tentu saja faktanya bentuk bibir atau penampilan bayi tidak dipengaruhi oleh ukuran sendok yang dipakai, tapi makan dengan menggunakan sendok kecil bisa membantu ibu hamil untuk tidak makan berlebihan dan mengunyah yang lebih. Sebaliknya, ibu hamil dianjurkan untuk makan memakai piring yang besar, ya, supaya bayinya besar. Jadi bayangkan aja, piringnya besar tapi sendoknya kecil, ya. Nggak demikian lah, ya. Faktanya tidak ada hubungan antara piring yang dipakai ibu hamil saat makan dengan ukuran bayi, sebab ukuran bayi dipengaruhi oleh faktor genetik dan nutrisi si ibu.
Hanya saja kalau ibu makan dengan piring yang besar, porsinya dan jumlahnya akan lebih banyak, maka cenderung ibu akan makan lebih banyak tentunya dan mengalami kenaikan berat badan yang berlebihan. Nah, inilah kurang lebih mitos-mitos di sekitar kehamilan yang saya kumpulkan, yang masih banyak tentunya, tapi inilah yang saya anggap paling sering kita dengar di masyarakat kita, ya. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menambah wawasan kita, pengertian kita, dan terutama pada saat kita menjelaskan ini kepada pasien-pasien kita agar mereka memperoleh informasi yang benar tentang nutrisi dan kebiasaan yang patut, yang sehat, yang dilaksanakan selama kehamilan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.